Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Muktasidah, NPM 182151112, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi adalah surat yang ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat-surat Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Dinamai Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi yang artinya adalah penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi ini salah satu surat yang memiliki banyak kelebihan dan keutamaan. Berikut penjelasan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi dan asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Berikut arti dari hadis-hadis tentang keistimewaan membaca surah Al-Kahfi. 1. Diberikan cahaya. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi saat malam Jumat, dipancarkan sinar untuk dia sejauh pada dianya serta Baitul Atiq. Tersebut di dalam Sunan Al-Darimi nomor 3273, juga diriwayatkan oleh Al-Nasa'i serta Al-Hakim. 2. Dikafarakan dosa antara dua Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat sebelum keluar imam, dikafarakan dosanya antara Jumat dan disampaikan cahayanya hingga Baitul Atiq. Hadis ini disebutkan oleh Khalid bin Ma'dan dalam kitab Mughni. 3. Aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari Dajjal. Dari Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Ali radhiyallahu anhu, hadis marfu, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia terpelihara hingga 8 hari dari tiap-tiap fitnah. Dan jika Dajjal keluar, maka ia terpelihara darinya. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Muqaddisi dalam kitab Al-Mukhtar. 4. Diberikan cahaya antara dua Jumat. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguh siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya diberikan cahaya baginya dari nur di antara dua Jumat. Yang kelima, diberikan cahaya di hari kiamat serta diampunkan dosa. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya memancar cahaya di bawah kakinya hingga ke langit, lagi meneranginya pada hari kiamat dan diampuni baginya antara dua Jumat. 6. Terpelihara dari fitnah Dajjal. Berkata Samurah bin Jundub, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca 10 ayat surah Al-Kahfi secara hafalan, niscaya tidak memberi mudarat baginya oleh Dajjal. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa asbabun nuzul surah Al-Kahfi adalah tentang pengujian kenabian Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad dites kenabiannya dengan 3 perkara. Yang pertama itu tentang para pemuda atau ashabul kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya. Kemudian yang kedua itu tentang seorang laki-laki yang menjelajah Minangkari hingga sampai ke ujung timur dan ujung barat. Dan yang ketiga adalah tentang masalah roh. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjelaskan tentang ketiga hal tersebut, maka ia benar-benar diakui sebagai nabi. Namun sebaliknya, jika tidak mampu menjelaskan, maka ia bukan seorang nabi. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun, sampai 15 malam, Nabi belum mendapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy pun menunggu dan keadaan itu sempat menjadikan geger kota Mekah. Nabi sangat sedih karena sampai saat itu Jibril tidak lagi datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Hingga akhirnya datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surah itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan oleh kaum Quraisy.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.